Wait, stop! Complete. Setiap hari, tanpa sadar, kamu mungkin sedang bekerja untuk memperkaya sistem yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu boros, tapi karena ada model bisnis yang secara sengaja dirancang untuk mengambil uangmu sedikit demi sedikit, konsisten, otomatis, dan hampir tak terasa. Model ini menghasilkan miliaran setiap hari, dan ironisnya, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar melihatnya. Keputusan hidup paling mahal yang sering kita buat bukan membeli rumah atau kendaraan, tapi memilih untuk tidak memahami bagaimana sistem ini bekerja. Karena selama kamu tidak sadar, kamu akan terus menjadi sumber pendapatan bagi orang lain. Coba lihat sekelilingmu, aplikasi yang kamu buka setiap hari, layanan yang kamu perpanjang otomatis, platform yang membuatmu nyaman dan sulit pergi. Mereka tidak menjual produk, mereka membangun kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu, mereka membangun arus kas. Di video ini, aku tidak akan membahas teori kosong. Kita akan membedah model bisnis yang tidak terlihat ini secara strategis. Kita akan bongkar bagaimana mereka menciptakan pendapatan harian yang stabil, kenapa sistem ini jauh lebih kuat daripada jual beli biasa, dan bagaimana kamu bisa mulai menggeser posisimu dari pengguna sistem menjadi pemilik sistem. Karena dalam ekonomi modern, yang kaya bukan yang bekerja paling keras, tapi yang berhasil membangun mesin uang yang bekerja setiap hari. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu siap melihat sistem yang selama ini mengalirkan uang keluar dari hidupmu? Kita masuk ke akar masalahnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku penasaran, kamu lagi nonton ini dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar, dan kasih tahu juga sampai di titik mana kamu mulai sadar kalau sistem keuangan di sekitar kita ternyata nggak sesederhana yang kelihatan. Aku pengen lihat sejauh mana video ini menjangkau kamu. Sekarang kita masuk ke realitasnya. Banyak orang masih percaya kalau bisnis besar menghasilkan uang karena jualan banyak. Seolah-olah kuncinya cuma volume. Jual lebih banyak, untung lebih besar. Selesai. Padahal kenyataannya jauh lebih strategis dari itu. Menurut laporan dari McKinsey & Company, model bisnis berbasis langganan tumbuh lebih dari 5 kali lebih cepat dibandingkan bisnis tradisional dalam 1 dekade terakhir. Bukan karena produknya selalu lebih bagus, tapi karena arus kasnya stabil dan bisa diprediksi. Data dari Zuora juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan model subscription secara konsisten mengungguli indeks pasar tradisional dalam pertumbuhan pendapatan. Artinya apa? Uang terbesar hari ini bukan datang dari transaksi sekali beli, tapi dari sistem yang membuat orang membayar berulang kali tanpa perlu diyakinkan ulang setiap hari. Masalahnya, sejak kecil kita diajarkan cara mencari uang, bukan cara membangun sistem yang membuat uang datang terus-menerus. Dan disinilah akar ketimpangannya. Selama kamu masih berpikir, bagaimana caranya aku jual lebih banyak hari ini, sementara pemain besar berpikir, bagaimana caranya orang tetap membayar aku setiap hari, kamu sedang bermain di level permainan yang berbeda. Sekarang kita bongkar mekanismenya. Sekarang aku minta satu hal kecil dari kamu. Tarik napas pelan, tenang, dan dengarkan bagian ini baik-baik. Karena disinilah pola besarnya mulai kelihatan. Kalau kamu benar-benar memahami bagian ini, cara kamu melihat bisnis nggak akan pernah sama lagi. Jangan loncat, jangan skip. Biarkan aku bongkar pelan-pelan. Model bisnis yang tidak terlihat ini sebenarnya punya satu inti sederhana. Mereka tidak menjual produk, mereka membangun keterikatan berulang. Transaksi biasa itu seperti kamu jualan air mineral di pinggir jalan. Orang datang, beli, selesai. Besok belum tentu balik. Setiap hari kamu mulai dari nol. Tapi model yang menghasilkan miliaran per hari bekerja seperti sumur bor. Sekali kamu gali, airnya keluar terus. Bukan karena kamu menjual lebih keras, tapi karena sistemnya membuat aliran itu terjadi otomatis. Ada 4 mekanisme utama yang membuat model ini begitu kuat. Pertama, mengubah transaksi menjadi hubungan jangka panjang. Dalam ekonomi klasik, hubungan bisnis berhenti setelah pembayaran. Tapi dalam model modern, pembayaran justru jadi pintu masuk. Setelah orang masuk ke ekosistem, mereka akan terus berada di dalamnya.
Lihat bagaimana Apple membangun ekosistemnya. Bukan hanya menjual perangkat, tapi layanan, penyimpanan, aplikasi, langganan. Sekali orang masuk, keluar terasa mahal. Bukan cuma soal uang, tapi soal kenyamanan dan kebiasaan. Inilah yang disebut switching cost. Biaya untuk pindah terasa lebih berat daripada tetap tinggal. Kedua, pendapatan mikro yang masif. Model ini jarang mengambil uang besar sekaligus. Mereka mengambil sedikit, sangat sedikit, tapi konsisten. Secara psikologis, otak manusia jauh lebih nyaman kehilangan 30.000 per bulan dibanding 360.000 sekaligus. Padahal nilainya sama. Disinilah kejeniusan desainnya. Mereka tidak menjual harga, mereka menjual akses. Akses terasa ringan, tapi akumulatifnya besar. Kalau kamu punya 100.000 pelanggan membayar 50.000 per bulan, itu 5 miliar rupiah per bulan. Dan yang membuatnya luar biasa, angka itu bisa diprediksi. Investor menyukai kepastian seperti ini. Ketiga, membangun kebiasaan. Model bisnis tak terlihat selalu menempel pada rutinitas harian, karena kebiasaan mengalahkan keputusan sadar. Coba pikirkan aplikasi yang kamu buka setiap pagi. Kamu tidak lagi mempertimbangkan apakah itu perlu. Kamu hanya membukanya. Begitu bisnis berhasil masuk ke rutinitas, biaya marketing turun drastis. Karena pelanggan kembali bukan karena diingatkan, tapi karena sudah otomatis. Ini seperti kopi pagi. Awalnya kamu memilih. Lama-lama kamu merasa ada yang kurang kalau tidak ada. Keempat, efek jaringan. Semakin banyak orang yang menggunakan sistem, semakin tinggi nilainya. Contohnya Visa. Nilai mereka bukan pada kartu plastiknya, tapi pada jaringan transaksi globalnya. Semakin banyak orang dan merchant yang terhubung, semakin sulit sistem itu ditinggalkan. Model bisnis seperti ini tidak terlihat karena produknya sederhana, tapi fondasinya adalah infrastruktur. Sekarang aku mau kamu bayangkan ini. Kalau bisnis biasa itu seperti berdagang di pasar, model ini seperti memiliki pasar itu sendiri. Kamu tidak perlu menjual setiap barang. Kamu hanya mengambil persentase dari setiap transaksi yang lewat. Dan inilah pergeseran mindset yang penting. Kebanyakan orang fokus pada margin per produk. Pemain besar fokus pada lifetime value pelanggan. Lifetime value artinya berapa total uang yang bisa dihasilkan dari satu pelanggan sepanjang hubungan bisnis berlangsung. Kalau satu pelanggan hanya beli sekali, nilainya kecil. Tapi kalau dia membayar setiap bulan selama 5 tahun, nilainya berlipat. Disinilah kekuatan stabilitas muncul. Arus kas berulang menciptakan keberanian ekspansi. Karena kamu tahu, bulan depan tetap ada pemasukan. Bisnis tradisional sering stres karena tidak tahu penjualan besok seperti apa. Model berulang tahu minimalnya. Sekarang mungkin kamu mulai melihat polanya. Model bisnis yang tidak terlihat bukan tentang trik. Ini tentang desain sistem. Mereka mendesain pengalaman, mendesain harga, mendesain kebiasaan, mendesain ekosistem. Dan ketika semua itu terhubung, uang mengalir bukan karena dorongan, tapi karena struktur. Tenang dulu, kita baru separuh jalan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bedah bagaimana mereka menjaga agar pelanggan tidak pergi, bagaimana mereka mengelola arus kas supaya terus tumbuh, dan kenapa banyak orang salah kaprah ketika mencoba meniru model ini. Pastikan kamu tetap di sini, karena setelah ini, gambarnya akan semakin jelas. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau di bagian tadi kita sudah paham apa dan mengapa model bisnis ini menghasilkan uang miliaran setiap hari, sekarang kita bongkar bagaimana cara mereka menjaganya tetap hidup. Karena membangun sistem itu satu hal, menjaganya tetap menghasilkan itu level yang berbeda. Kunci pertama ada pada kontrol distribusi. Banyak orang berpikir produk bagus pasti menang. Itu setengah benar. Produk bagus tanpa distribusi yang terkunci tetap rapuh. Lihat bagaimana Amazon membangun Prime. Awalnya terlihat seperti layanan pengiriman cepat, tapi di balik itu ada strategi penguncian frekuensi belanja. Begitu orang merasa ongkirnya gratis, mereka cenderung belanja lebih sering untuk memaksimalkan langganan. Itu bukan soal gratis, itu soal perilaku. Distribusi yang dikontrol membuat pelanggan kembali tanpa perlu diingatkan. Kedua,
pengelolaan arus kas sebelum keuntungan. Ini yang sering disalahpahami. Banyak bisnis kecil mengejar profit per transaksi, sementara model tak terlihat mengejar stabilitas arus kas. Contohnya model SaaS seperti Netflix. Mereka tidak menunggu film tertentu untung dulu. Mereka memastikan pelanggan tetap membayar setiap bulan. Selama churn rendah dan pelanggan bertambah, valuasi mereka bisa naik walau profit tipis. Di sini kita melihat kontradiksi. Secara tradisional, bisnis dinilai dari laba bersih. Tapi dalam ekonomi modern, stabilitas dan prediktabilitas pendapatan sering lebih dihargai daripada margin besar sesaat. Ketiga, mengelola churn. Churn adalah tingkat pelanggan berhenti berlangganan. Inilah titik paling krusial. Model ini terlihat kuat, tapi kalau churn tinggi, sistem runtuh pelan-pelan. Karena itu, perusahaan besar menginvestasikan miliaran untuk customer experience. Bukan karena mereka baik hati, tapi karena mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mencari yang baru. Ini hukum ekonomi sederhana. Biaya akuisisi pelanggan semakin mahal setiap tahun. Data industri menunjukkan cost per acquisition di banyak sektor digital terus naik akibat kompetisi iklan yang ketat. Artinya, bisnis yang tidak punya sistem retensi akan terus terbakar biaya marketing. Sekarang aku mau kamu berhenti sebentar dan refleksi. Dari semua layanan yang kamu pakai saat ini, mana yang membuatmu sulit berhenti? Apa karena manfaatnya, kenyamanannya, atau karena kamu sudah terlalu terbiasa? Coba tulis di komentar. Aku ingin tahu pola apa yang kamu sadari dari pengalamanmu sendiri. Karena di situ, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana strategi ini bekerja dalam kehidupan nyata. Keempat, ilusi harga kecil. Model ini jarang menaikkan harga drastis. Mereka bermain di psikologi. Kenaikan kecil, bertahap, hampir tidak terasa. 5.000, 10.000. Tapi ketika dikalikan jutaan pelanggan, dampaknya luar biasa. Dan karena nominalnya kecil, resistensi pelanggan rendah. Ini seperti menambah 1 sendok gula ke kopi setiap hari. Kamu tidak langsung sadar rasanya berubah drastis. Sekarang mari kita bahas mitos besar. Banyak orang berpikir model berlangganan otomatis sukses. Tidak. Tanpa diferensiasi dan value yang jelas, pelanggan akan pergi begitu muncul alternatif lebih murah. Model ini bukan sulap. Ia bekerja karena ada value yang konsisten. Kalau kamu hanya meniru sistem langganan tanpa membangun kebutuhan rutin, kamu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Ada juga tantangan psikologis. Sebagian orang merasa tidak nyaman menagih secara berulang, takut dianggap pemaksa. Padahal yang dibayar pelanggan bukan kewajiban, tapi solusi berkelanjutan. Perbedaannya ada di mindset. Bisnis tradisional fokus menjual sekali. Model ini fokus melayani berulang. Semakin tinggi kualitas pelayanan, semakin rendah churn, semakin kuat mesin uangnya. Sekarang gambarnya mulai utuh. Model bisnis yang tidak terlihat menghasilkan miliaran bukan karena harga mahal, bukan karena margin luar biasa, tapi karena konsistensi, retensi, dan desain sistem yang melekat pada kebiasaan manusia. Ini bukan permainan cepat kaya. Ini permainan membangun fondasi. Dan sebelum kita masuk ke bagian paling praktis, aku ingin kamu jujur pada diri sendiri. Kalau hari ini kamu menjalankan bisnis, apakah kamu masih menjual transaksi? Atau sudah mulai membangun hubungan jangka panjang? Tulis pendapatmu di komentar. Aku baca satu persatu. Karena diskusi seperti ini yang membuat kita tidak hanya jadi penonton sistem, tapi mulai memahami dan mengendalikannya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana cara menerapkannya secara nyata? Sekarang bagian yang mungkin sudah kamu tunggu dari tadi. Karena semua pembahasan tadi akan sia-sia kalau berhenti di level, wah menarik ya. Yang mengubah hidup bukan insight, tapi implementasi. Dan aku ingin kamu mendengar bagian ini dengan mindset berbeda. Jangan berpikir, ini cocok nggak ya buat bisnisku sekarang? Tapi pikirkan, bagaimana aku bisa mulai mendesain sistem kecil yang suatu hari bisa jadi mesin besar. Karena inilah solusi yang sebenarnya dicari banyak orang. Bukan kerja lebih keras, tapi membangun sesuatu yang bekerja untukmu. Langkah pertama, ubah cara kamu melihat produk.
Jangan tanya, apa yang bisa aku jual? Tanya, masalah apa yang muncul berulang kali? Model bisnis tak terlihat selalu berdiri di atas masalah yang sifatnya rutin. Kesehatan, hiburan, edukasi, produktivitas, distribusi, komunitas, semua itu bukan kebutuhan sekali selesai. Kalau kamu menemukan masalah yang muncul setiap minggu atau setiap bulan, kamu sedang melihat fondasi recurring income. Langkah kedua, desain penawaran berbasis akses, bukan kepemilikan. Orang zaman sekarang tidak selalu ingin memiliki. Mereka ingin akses cepat, mudah, tanpa ribet. Alih-alih menjual produk satuan, pikirkan bagaimana kamu bisa menjual keanggotaan, pendampingan berkala, update rutin, atau sistem yang terus memberi nilai. Ini seperti gym. Orang tidak membeli alatnya. Mereka membeli akses ke fasilitas dan lingkungan. Langkah ketiga, tentukan harga yang kerasa ringan tapi bernilai. Di sini banyak orang salah. Mereka terlalu fokus, takut kemahalan. Padahal kuncinya bukan murah, tapi terasa wajar untuk jangka panjang. Harga kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada harga besar yang jarang. Bayangkan kamu punya 200 orang membayar 100.000 per bulan. Itu 20 juta per bulan yang relatif stabil. Bandingkan dengan mengejar 20 juta dari satu proyek besar yang belum tentu datang tiap bulan. Mana yang lebih tenang secara mental? Langkah keempat, bangun sistem retensi sejak awal. Jangan hanya fokus closing pertama. Pikirkan pengalaman setelah orang membayar. Apakah mereka merasa diperhatikan? Apakah ada pembaruan rutin? Apakah ada alasan untuk tetap tinggal? Banyak bisnis kehilangan pelanggan bukan karena produknya buruk, tapi karena tidak ada alasan kuat untuk bertahan. Langkah kelima, ukur churn dan lifetime value. Walaupun skalamu masih kecil, biasakan berpikir seperti perusahaan besar. Hitung berapa lama rata-rata pelanggan bertahan. Hitung total kontribusi mereka selama itu. Ketika kamu tahu angka ini, keputusan marketing jadi lebih rasional. Kamu tahu berapa maksimal biaya yang bisa kamu keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan. Ini mengubah permainan. Sekarang mari bicara soal manfaat jangka panjangnya. Ketika kamu punya arus kas berulang, hidupmu berubah. Bukan hanya secara finansial, tapi secara psikologis. Kamu tidak lagi hidup dari ketidakpastian harian. Kamu punya baseline pemasukan yang bisa diprediksi. Itu memberikan ruang berpikir lebih strategis, bukan reaktif. Kamu bisa merencanakan ekspansi, bisa berinvestasi ulang, bisa menolak klien yang tidak cocok, karena kamu tidak dalam posisi terdesak. Dan inilah yang jarang dibahas. Stabilitas menciptakan kejernihan mental. Kejernihan mental menciptakan keputusan yang lebih baik. Keputusan yang lebih baik menciptakan pertumbuhan. Tapi tentu saja akan ada hambatan. Di awal, mungkin sulit mendapatkan pelanggan pertama yang mau berlangganan. Mungkin kamu ragu menawarkan sistem berulang karena takut dianggap memaksa. Di sini kamu harus kembali ke nilai. Kalau solusi yang kamu tawarkan benar-benar membantu secara konsisten, maka pembayaran berulang bukan beban. Itu bentuk komitmen. Hambatan lain adalah konsistensi. Model ini tidak bisa dijalankan setengah hati. Karena kalau kualitas turun, churn naik. Dan ketika churn naik, mesin melemah. Jadi kuncinya bukan sekedar membuat sistem langganan, tapi membangun reputasi yang membuat orang percaya untuk tetap tinggal. Sekarang aku ingin kamu melihat ini bukan sebagai teori, tapi sebagai peluang nyata. Mungkin kamu belum bisa membangun sistem besar hari ini, tapi kamu bisa mulai dari versi kecilnya, komunitas kecil, layanan rutin, produk dengan pembaruan berkala. Jangan tunggu sempurna, mulai desain. Karena solusi yang kamu cari selama ini mungkin bukan menambah jam kerja, tapi mengubah struktur cara kamu menghasilkan uang. Dan kalau kamu mulai memikirkan bisnis sebagai mesin arus kas, bukan sekedar transaksi, kamu sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang yang masih bermain di pola lama. Di bagian terakhir nanti, kita rangkum semuanya dan aku akan kasih kamu satu perspektif penutup yang mungkin mengubah cara kamu mengambil keputusan finansial ke depan. Sekarang kita tarik semuanya jadi satu gambar besar.
Model bisnis yang tidak terlihat menghasilkan miliaran setiap hari bukan karena trik rahasia, bukan karena keberuntungan, tapi karena desain. Mereka mengubah transaksi menjadi hubungan, mengubah pembelian menjadi kebiasaan, mengubah pelanggan menjadi arus kas jangka panjang. Kita sudah bongkar akar masalahnya, bahwa banyak orang masih terjebak mengejar penjualan harian, sementara pemain besar membangun sistem yang membuat orang membayar berulang. Kita juga sudah bahas mekanismenya, tentang akses, retensi, churn, lifetime value, dan bagaimana stabilitas arus kas jauh lebih kuat daripada keuntungan besar yang tidak konsisten. Dan yang paling penting, kamu sekarang tahu ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan perusahaan raksasa. Polanya bisa kamu tiru, skalanya bisa kamu sesuaikan. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kamu akan terus menjadi bagian dari mesin yang dirancang orang lain, atau mulai merancang mesinmu sendiri? Karena di ekonomi modern, yang benar-benar punya kendali bukan yang paling sibuk, tapi yang paling strategis. Perubahan finansial jarang terjadi karena satu keputusan besar. Biasanya dimulai dari satu perubahan cara berpikir. Dan hari ini, kamu sudah punya perspektif baru itu. Kalau bagian ini membuka cara pandangmu, tulis di komentar satu insight paling kuat yang kamu dapat. Aku ingin lihat bagaimana kamu memaknainya. Dan kalau kamu merasa video ini layak didengar lebih banyak orang, bagikan ke temanmu yang sedang membangun bisnis atau ingin memperbaiki kondisi keuangannya. Ingat, uang selalu mengalir ke sistem yang dirancang dengan cerdas. Sekarang waktunya kamu berhenti hanya menjadi pengguna dan mulai menjadi perancang.